شرع علينا الجهاد وحرم علينا الفساد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن الذين يقاتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام الحديث معناه والله أعلم بالله. أعزائي المستمعين والمستمعات رحمكم الله. Malam hari ini selamat berjumpa bersama kami di Ridal Broadcast Center Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah Benjok Cugenang Cianjur Jawa Barat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'ami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini berjumpa tayang perdana bersama saya Resi Salfasil Kautsar atau dengan sapaan Kang Giasi. Ngaji bareng, ngaji lagi bareng Kang Giasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan terkait tema Islam adalah merupakan agama perdamaian. Di periode-periode awal, umat Islam pernah mengalami ketegangan militer. Kita lihat dari sejarah, yakni berhadapan dengan kaum musyrikin Quraisy. Ketika itu 1.400 umat muslimin hendak menunaikan ibadah haji. Kota Makkah. Namun kaum musyrikin yang tidak rela berupaya menghalangi pintu masuk ke kota Makkah dengan kekuatan militer yang begitu besar. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan perundingan. Hasilnya pada bulan Maret tahun 628 Masehi atau lebih tepatnya di bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan musyrikin Quraisy Mekah pada saat itu, atau yang dikenal dengan perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ditetapkan. Di antaranya menyepakati adanya gencatan senjata dan kesempatan untuk beribadah di kota Mekah bagi umat Islam. Kitab Hayatus Sahabat menjelaskan ternyata perundingan itu tak berlangsung mulus, bahkan cenderung merugikan umat Islam. Contohnya muncul penolakan terkait dengan sebagian redaksi pembukaan perjanjian yang diusulkan Rasulullah.
Seperti halnya waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada juru tulisnya atau katib yang saat itu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, tulislah ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya atas nama Allah yang Maha Rahman atau Maha Pengasih dan Penyayang. Lantas bagaimana tanggapan dari kaum muslimin, kaum musyrikin Quraisy? Suhail bin Amr langsung protes. Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa itu? Aku tak mengenal dia. Kata Suhail, tulis saja seperti biasa. Bismika Allahumma. Seperti biasanya. Jika dengan kata-kata kita. Tentunya umat Islam geram dengan penolakan tersebut. Mereka tetap menginginkan kalimat agung Bismillahirrahmanirrahim tetap tercantum di dalam teks perjanjian. Tapi apa respon Nabi? Kata beliau kepada Sayyidina Ali, ya tulis saja, ya Ali, Bismika Allahumma. Lantas Rasulullah melanjutkan, tulis lagi, Hadza ma qadu alaihi Muhammad Rasulullah. Ini merupakan ketetapan Muhammad Rasulullah. Suhail pun tidak tinggal lihat, protes kembali. Sumpah, seandainya kami mengakui engkau adalah Rasulullah atau utusan Allah, kami tak akan menghalangi untuk memasuki kota Makkah dan mengunjungi Ka'bah. Jadi tulis saja Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Lantas Rasul pun menjawab, sungguh aku adalah Rasulullah, meskipun kalian tidak mengingkarinya. Meskipun kalian mengingkari, kata Rasul. Akhirnya Nabi mengabulkan tuntutan musyrikin Quraisy untuk menghapus frase atau kata Rasulullah dan menggantinya Muhammad bin Abdullah. Dan perjanjian Hudaybiyah pun terwujud sehingga umat Islam beribadah dengan aman, dengan damai. Ketika perjanjian itu selesai atau disepakati, diambil dari potongan sejarah itu, riwayat yang tadi diutarakan. Ini tak hanya menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai diplomat di tengah ancaman pertumpahan darah antara pihak muslimin dan musyrikin, tapi juga komitmennya yang memprioritaskan kemaslahatan umat yang lebih luas. Beliau juga tak sedang mengalahkan Islam atau kemusyrikan, karena yang dikorbankan toh mungkin hanya simbol-simbol formal belaka. Bagi Nabi, kita lihat perdamaian jauh lebih penting, jauh lebih prioritas ketimbang simbol-simbol tersebut. Lagi pula dengan perjanjian tersebut, umat Islam tak lantas kehilangan iman tauhid mereka atau tidak bebas menjalankan ibadah, tapi mereka bisa menjalankannya dengan sempurna pada saat itu di tahun 6 Hijriah, saat musim haji yang tadinya sangat dijaga ketat oleh kekuatan militer yang begitu besar, tapi dengan diplomasi, dengan perjanjian atau dengan kebijakan Rasulullah yang begitu mendasar demi kemaslahatan umat bisa berjalan. Aizail mustami'at, para penonton dimanapun Anda berada, Rasulullah sejak awal telah mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Karena
Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian. Hal itu sejatinya sudah tercermin dari kata Islam sendiri, yang berakar kata dari salam atau aslama yuslimu islama. Masdar. Aslama yuslimu islama. Yang artinya keselamatan, perdamaian, kesejahteraan. Assalam. Bahkan Allah dalam nama-nama unggulnya, Asmaul Husna, nama-nama terbaiknya, terdapat Assalam dari Asmaul Husna itu, yang artinya Maha Pemberi keselamatan, Maha Pemberi kedamaian. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, absus salam wa ati'imu ta'am. Yang tadi saya bacakan di mukadimah. Hei manusia, tebarkanlah perdamaian, berikan makan kepada orang-orang lain. Wasallu wan nasu niyam, dan sholatlah di saat manusia atau orang-orang yang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian masuk surga dengan keselamatan, dengan penuh perdamaian. Manusia, jadikanlah sebuah perdamaian, atau tebarkan salam, tebarkan perdamaian, tebarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Untuk apa? Untuk mendapatkan perdamaian. Karena orang yang menanam perdamaian tentunya akan mendapatkan perdamaian, ketimbang orang-orang yang menanam keburukan, menanam kejelekan, menanam permusuhan, maka yang ia rasakan adalah permusuhan. Maka yang ia rasakan adalah ketegangan, maka yang ia rasakan adalah kegelisahan, bukan perdamaian. Dalam sejarah peperangan yang dihadapi umat Islam, tak pernah pihak muslimin dalam posisi menyerang, kecuali dalam perang Fathu Makkah. Kita ingat penyelamatan kota Mekah saat itu, muslimin lah yang menyerang, karena untuk mengambil alih kota Mekah, mengambil alih kembali kota Mekah. Tapi itu pun dengan kemenangan, tentu saja. Prosesnya kemenangan juga diraih tanpa merusak fasilitas, tanpa merusak bangunan-bangunan yang ada, tanpa merusak fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas umum yang ada, tanpa meneteskan darah sedikit pun, dengan politik atau dengan strategi yang begitu. Karena apa? Silahkan mau menjajarkan pendapat, mau memberikan pendapat di depan orang banyak, mau berdemo atau mau berorasi, tapi tanpa ada atau tanpa merusak alat-alat, fasilitas-fasilitas publik yang ada. Jika kita telusuri, itu merupakan akbarullah, keagungan Allah yang diberikan, yang ada pada para pekerja, para tukang. Dengan tangannya akbarullah muncul, membangun jembatan, membangun pagar, membangun gedung-gedung, sehingga terbentuk seperti itu. Lantas kita berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tangan-tangan jayanya malah melempari, merusak fasilitas-fasilitas umum. Apakah itu suatu perdamaian? Kita berpikir sehat. Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Bila kita telisik lebih jauh, sejatinya perang dalam Islam dilatar belakangi. Backgroundnya adalah alasan-alasan meladeni serangan musuh. Bukan kita yang memulai atau umat Islam yang memulai. Dalam perang Uhud misalnya, perang Badar, perang Khandaq, semua
musuh yang pertama kali menyerang, dan para muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah itu bertahan atau membela diri, mempertahankan diri, bukan menyerang. Sebagaimana para ulama Nusantara dulu, para pendahulu kita di negeri ini, memimpin, mempertahankan diri, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari para kolonial Belanda, para kolonial Portugis, untuk menjaga dan meraih kemerdekaan. Bukan menyerang, tapi bertahan dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dicontohkan oleh Rasul, kita lakukan. Apapun hal ikhwal, pertingkah, kita lakukan. Selama kita mampu. Jangan mengada-ngada. Telusurilah lebih dalam. Telusuri lebih detil. Keilmuan, hasanah keilmuan, hasanah pengetahuan, hasanah riwayat. Agar apa? Kita tidak salah berpikir dan menentukan sikap ketika menghadapi hal-hal yang dapat memecah belah umat Islam terutama. Hal ini selaras dengan ayat Allah dalam surat Al-Hajj ayat 39 kalau nggak salah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, adzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya telah diizinkan dalam hal ini berperang bagi orang-orang yang diperang, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Selaras kan dengan sejarah, selaras dengan riwayat, selaras dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh muslim terdahulu, oleh ulama-ulama Nusantara terdahulu. Sehingga kita lebih menjunjung perdamaian, lebih menjunjung maslahat, lebih menjunjung islah ketimbang perpecahan atau hal-hal yang bisa membentuk perpecahan. Mari kita sejenak merenung. Bila Islam terhadap binatang dan tumbuhan saja menganjurkan pemeluknya atau penganutnya untuk berbuat baik, sebagaimana ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang telah dikatakan, dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Untuk mendapatkan maha kasih dan maha sayang dari Allah adalah kita lebih berbaik, lebih banyak berbuat baik, lebih banyak berbuat kasih sayang sesama. Bukan hanya pada manusia, tapi pada tumbuhan, pada alam, dan pada lingkungan sekitar. Bahkan mana mungkin umat Islam memerintahkan untuk menyakiti atau membunuh manusia secara membabi buta. Perbedaan paham atau kultur tak menyebabkan perpecahan dan permusuhan antar sesama. Apalagi kita di Indonesia, berbagai suku, ras, bangsa, bahasa, jenis kulit dan sebagainya berbeda-beda, tapi terikat dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Semua kita bersatu, berdamai, penuh kasih sayang, saling membantu, saling menerangi satu sama lain. Islam tak pernah mengajarkan permusuhan terhadap pihak lain yang berbeda suku, berbeda ras, etnis, bahasa, warna kulit, profesi, agama, strata ekonomi, status sosial, apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 193 bahwa tidak ada musuh selain terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Apa kata Allah? Fala udwana illa 'alal zalim.
Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi bahan renungan buat kita agar senantiasa menjunjung tinggi persamaan, menjunjung tinggi perdamaian demi kemaslahatan, terutama di negeri tercinta kita, Republik Indonesia. Salam, sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.